Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata pelajaran administrasi umum kelas 10 pada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, kita langsung masuk bab yang pertama, yaitu kegiatan administrasi. Maaf, ini kurang deh. Oke ya, kita mulai. Bab 1, kegiatan administrasi pada mata pelajaran administrasi umum. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, silakan untuk yang mau mempersiapkan buku catatan dipersiapkan dulu, dan nanti bisa untuk mencatat materi-materi yang dirasa penting, dan juga bisa nanti menulis untuk pertanyaan apabila ada materi yang belum jelas. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih mudah memahami tentang materi kegiatan administrasi, alangkah baiknya kalian buka video ya. Di YouTube ini adalah salah satu dari video kegiatan administrasi khususnya ya, yang era sekarang ya. Jadi tidak kegiatan administrasi dahulu ya. Kalau yang dulu, sekarang enggak, karena sudah maju, sudah lebih lebih modern ya, menggunakan teknologi yang baru juga. Terus sekarang kita masuk pada pengantar, pengertian administrasi perkantoran. Pengertian dari administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Nah, kita ulangi lagi. Administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Dari di situ ada kegiatannya dengan menggunakan alat atau fasilitas kantor, namanya administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan subsistem dalam organisasi kantor yang berfungsi sebagai pendukung utama upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam kegiatan administrasi tersebut, dalam kegiatan administrasi terdapat berbagai personel, jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Nah, semestinya sudah paham ya bahwa dimaksud dengan administrasi perkantoran itu adalah kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Jadi begitu. Selanjutnya, di sini paham dulu ya. Selanjutnya, A. Paradigma dan hakikat dasar administrasi. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan karena kebenaran yang dikandungnya telah mengalami pergeseran makna. Paradigma administrasi perkantoran adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis secara umum yang merupakan suatu sumber lain. Konsekuensinya adalah sumber-sumber hukum, metode, serta penerapan ilmu pengetahuan sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma kan pertama adalah sebuah pandangan yang disepakati, tetapi
dengan pergeseran zaman, perkembangan teknologi ya, perkembangan zaman itu merubah mindset dari pengertian administrasi perkantoran. Ini bergeser kepada asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis secara umum yang merupakan suatu sumber lain. Konsekuensinya adalah sumber-sumber hukum, metode, serta penerapan ilmu pengetahuan sangat menentukan sifat diri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu, sekarang masuk ke pengertian administrasi dulu. Kata administrasi berasal dari Belanda, dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrair. Ad artinya insentif, ministrair artinya membantu atau memenuhi. Dalam bahasa ini adalah administration. Dalam bahasa Belanda, administrair artinya suatu kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang terkait dengan teknik ketatausahaan. Memang, ya, kalau melihat dari sejarahnya, Indonesia telah dijajah ya dari negara Belanda, bahkan sampai ratusan tahun. Ya, jadi ilmu administrasi ini tidak berkembang secara alami atau secara ada secara langsung oleh masyarakat tempo dulu ya, tapi memang ini dibawa dari bangsa Belanda yang telah masuk ke Indonesia dan menerapkan ilmu administrasi ini. Jadi kita ambil dari sejarahnya bahwa memang administrasi ini berasal dari bahasa Latin ya, administrair, dan itu pun juga sama dengan bahasa Belanda. Memang Belanda memberikan sebuah budaya kepada bangsa Indonesia berupa salah satunya adalah kegiatan administrasi. Tapi memang kita tidak perlu skeptis ya, tidak perlu menutup diri terus, wah ini produknya Belanda, ini nggak bagus, tidak. Yang kita benci mungkin penjajahannya, tetapi ilmu-ilmu yang bisa kita pakai ya kita pakai, ya jadi ambil manfaatnya. Jadi, seperti itu ya. Selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Ya, ini kita perhatikan ada 3 tabel ya. Ini adalah pengertian administrasi dalam arti sempit, dalam arti luas, dan berdasarkan dari ilmuwan ya, yang mempelajari tentang administrasi. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha. Nah, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah tata usaha. Nah, gambarnya seperti itu. Oh, berarti kalau kita berkumpul di sebuah kantor, ada kantor TU, nah itu adalah kantor administrasinya. Dalam arti yang sempit. Ya. Tapi dalam arti yang luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, itu berarti tidak hanya TU, jadi mungkin sampai ke manajerial, ya, terus ada mungkin sampai dari susunan organisasi, yaitu adalah negara administrasi secara luas. Kalau yang sempit tadi adalah administrasinya sebuah usaha, tapi kalau yang luas itu mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan itu termasuk dalam sebuah administrasi. Nah, sekarang masuk ke yang menurut pakar ya. Kita ambil De Liangki. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Nah, saya ulangi, segenap
rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Ini adalah pengertian dari Delianti. Jadi kalian boleh menghafalnya, boleh yang arti sempit, boleh arti luas, boleh dalam arti dalam pandangan ahli juga boleh. Yang penting kalian pilih mana bahasa yang kalian pahami. Dan semuanya ini juga benar. Gitu. Selanjutnya, nah dari pengertian sempit, pengertian luas, sampai dengan pengertian para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi perkantoran atau manajemen kantor adalah rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, dalam kurung mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi, dalam kurung melakukan kontrol, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Nah ini perlu dihafalkan ini ya. Selain tadi menguasai dari salah satu ketiga pengertian organisasi tadi, sekarang ini yang pokok yang harus dihafalkan. Oke, sampai sini. Nah, boleh nanti di pause dulu terus ditulis di rekan atau mungkin dipindah dalam laptop juga boleh. Selanjutnya, nah kita masuk ke poin B yaitu unsur-unsur administrasi. Kita ambil dari ilmuwan yang sama yaitu Delianski ya. Administrasi perkantoran mengandung 8 unsur administrasi yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan atau kehumasan dengan masyarakat. Saya ulangi lagi, menurut Delianski, administrasi perkantoran mengandung 8 unsur, yaitu organisasi, ya, organisasi, ada manajemen, ada yang mengatur, ada tata hubungan dalam perkantoran, ada kepegawaian, yang masalah tentang karyawan, lalu keuangan, akuntan ya, perbekalan, ini untuk pergudangan, tata usaha, lalu perwakilan. Ya, kita lanjutkan. Mari kita bahas satu persatu. Pengorganisasian, ya, unsur dalam administrasi nomor satu adalah pengorganisasian, yaitu unsur pengorganisasian merupakan sebuah rangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai segala tujuan yang telah ditentukan. Paham ya? Lalu yang kedua, manajemen merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan para karyawan dan menggunakan seluruh fasilitas kerja sehingga tujuan kerjasama yang telah ditetapkan bersama bisa tercapai. 3. Tata hubungan berfungsi untuk menyampaikan warta atau berita dari kedua belah pihak agar terjalin proses kerjasama. 4. Kepegawaian merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja. Misalnya HRD ini. Yang kelima, keuangan merupakan rangkaian kegiatan mengelola segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama. Ini juga penting ya untuk keuangan akuntannya. Lalu yang nomor 6, perbekalan merupakan kegiatan untuk pemakaian mendaftar, mengadakan, mengatur, dan memelihara sampai dengan melenyapkan atau menyingkirkan, menghapus operator atau kantor. 7. Tata usaha merupakan rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan, barang, data yang diperlukan di sebuah kantor. Ini yang disebut dengan tata usaha ya. Perwakilan atau humas, hubungan masyarakat. Perwakilan atau hubungan masyarakat atau public relation adalah rangkaian kegiatan menciptakan hubungan dari masyarakat sekitar guna membangun dan mempertahankan hubungan terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Ini juga penting ya. Jadi untuk membangun goodwill atau nama baik dari sebuah perusahaan harus ada humasnya atau hubungan masyarakat atau perwakilan atau public relation. Di sini paham? Baiklah kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Berarti memang
pertemuan atau video pada kali ini hanya sedikit ya materinya, tapi masih dalam pengantar saja. Nah, ya sampai sini dulu untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat dan kalian suka, silahkan klik tombol like, dan kalau yang tidak suka klik dislike, tidak masalah. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Sekian dari saya. Banyak salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.